Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Azizah dengan 3 NIM akhir 178, kelas Akuntansi Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan UAS praktik pajak. Yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Jawab, secara sederhana, pajak final berarti pajak yang sudah selesai atau dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan atau pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam 1 tahun berjalan. Sedangkan yang termasuk objek pajak final menurut perundangan perpajakan adalah bunga deposito, tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, bunga obligasi dan diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Dari sisi kebijakan, sifat pengenaannya yang sederhana tersebut menyebabkan pajak final digunakan untuk memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak. Kemudahan administrasi tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak. 2. Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti atau istrinya lahir tanggal 15 Februari 1980, Aminah anak kandung lahir tanggal 4 Juli 2004, Rohmat anak kandung lahir tanggal 11 Maret 2008, Indah anak kandung lahir tanggal 6 Maret 2010, Selamat adik ipar lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan bruto sebesar 2 miliar 50 juta, retur penjualan 50 juta, penjualan neto sebesar 2 miliar. Harga pokok penjualan 1 miliar 50 juta, laba bruto sebesar 950 juta. Beban operasional, biaya gaji 50 juta, biaya listrik 20 juta, biaya rekreasi 2.500.000, biaya sewa bangunan 24 juta, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, biaya lain-lain 5 juta. Total beban operasional sebesar 105 juta. Laba operasional sebesar 845 juta. Pendapatan atau beban lain-lain, pendapatan bunga deposito sebelum pajak 15 juta, laba rugi sebelum pajak 860 juta. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010 Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. A. Dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. B. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta, dipotong pajak sebesar 15%, final karena bersumber dari APBN. C. Gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta, dipotong pajak sebesar 5%. D. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan, dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk tahun pajak 2010. E. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta. Untuk sewa ini Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. F. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan, Anda harus menghitung sendiri.
Diminta, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. B. Hitunglah pajak yang masih harus dibayar. C. Hitunglah angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawab A. Besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan bejo yang akan dilaporkan dalam SPT adalah laba sebelum pajak sebesar 860 juta, rekonsiliasi fiskal, koreksi positif, biaya sewa bangunan sebesar 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta, biaya rekreasi 2.500.000, koreksi negatif, pendapatan bunga deposito 15 juta, laba fiskal usaha 872.500.000, penghasilan lain, gaji honor dosen 15 juta, penghasilan neto fiskal 887.500.000, PTKP, untuk WP 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, tanggungan 2 kali 1.320.000 sama dengan 2.640.000. Jumlah PTKP sebesar 19.800.000. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 867.700.000. PPh terutang 5% kali 50 juta sebesar 2.500.000, 15% kali 200 juta 30 juta, 25% kali 250 juta sama dengan 62.500.000, dan 30% kali 367.700 sama dengan 110.310. PPh terutang 205.310. B. Pajak yang harus dibayar adalah sebagai berikut. PPh terutang 205.310. Kredit pajak PPh 21, gaji honor dosen 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000. PPh 22, penjualan kepada PPh 25 sebesar 24 juta rupiah. Total kredit pajak sebesar 28.500.000 rupiah. PPh kurang bayar sama dengan 176.810.000 rupiah. C. Angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya yaitu angsuran PPh 25 PKP 2010 sebesar 867.700.000 rupiah dikurang penghasilan tidak teratur sama dengan 100 juta, penghasilan kena pajak teratur sebesar 767.700.000 rupiah. Tarif 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% kali 250 sama dengan 62.500.000, 30% kali 267.700 sama dengan 80.310.000 rupiah. PPh terutang sebesar 175.310.000 rupiah. Kredit pajak PPh 21 750.000 rupiah, PPh 22 3.750.000 rupiah. Total kredit pajak sebesar 4.500.000 rupiah. Total angsuran tahunan sebesar 170.810.000 rupiah. Angsuran PPh 25 bulanan 170.810.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 14.234.167 rupiah. 3. Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok 22 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000. Iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma sebesar 400.000. Bapak Kusuma telah menikah. Istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang sebagai seorang manajer. Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta.
dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas satu buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi serta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta rupiah. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Jawab, perhitungan PPh 21 atas gaji pokok 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500 ribu. Penghasilan bruto sebesar 35.500.000 rupiah. Biaya pengurangan biaya jabatan 5% kali 22 juta atau maksimal 500 ribu sama dengan 500 ribu rupiah. Iuran pensiun dibayar sendiri 400 ribu rupiah. Totalnya 900 ribu rupiah. Penghasilan neto per bulan 34.600.000 rupiah. Penghasilan neto per tahun 7 dikali 34.600.000 rupiah sama dengan 242.200.000 rupiah. PTKP untuk WP sebesar 15.840. Untuk kawin 1.320.000. Tanggungan 3 dikali 1.320 sama dengan 3.960.000. Jumlah PTKP sebesar 21.120.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP 221.080.000 rupiah. PPh terutang 5% kali 50 juta sama dengan 2.500. 15% kali 171.080.000 sama dengan 25.662.000 rupiah. PPh terutang sama dengan 28.162.000 rupiah. PPh 21 sebulan sebesar 2.346.833 rupiah. Menghitung potongan PPh 21 atas tunjangan rumah 7 bulan kali 6 juta sama dengan 42 juta rupiah. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500 ribu sama dengan 3.500. Bonus sama dengan 50 juta rupiah. Penghasilan bruto setahun sebesar 298.500.000 rupiah. Biaya pengurangan biaya jabatan 7 bulan dikali 500 ribu sama dengan 3.500. Iuran pensiun 7 bulan dikali 400 ribu sama dengan 2.800. Jumlahnya 6.300.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sebesar 292.200.000 rupiah. PTKP 21.120.000 rupiah. PKP sebesar 271.80.000 rupiah. PPh terutang 5% kali 50 juta sama dengan 2.500. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. 25% kali 21.080 sama dengan 3.162.000. PPh terutang atas gaji dan bonus tahun sama dengan 37.770.000. PPh 21 atas gaji saja sama dengan 28.162.000. PPh 21 atas bonus sama dengan 9.608.000 rupiah. Jadi jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan untuk Bapak Kusuma di bulan Desember 2010 adalah 28.162.000 dikurangi 9.608.000 sama dengan ditambah ya itu sama dengan hasilnya 37.770.000 rupiah. 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta rupiah yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Jawab, penghitungan PPh 21 atas upah dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember sebesar 1
200.000 dikali 10 hari sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta rupiah. PTKP untuk WP sebesar 15.840.000. Jumlah PTKP sama dengan 15.840.000. Penghasilan kena pajak 8.160.000. PPh terutang 5% kali 8.160 sama dengan 408.000. PPh terutang 408.000 rupiah. PPh 21 yang dipotong bulan Desember sama dengan 408.000 dibagi 12 sama dengan 34.000 rupiah. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Upah sehari di atas 150.000 batas PTKP sama dengan 150.000 rupiah. PKP dikurangi sebesar 100.000 rupiah. Upah borongan terutang pajak 4 kali 100.000 sama dengan 400.000. PPh 21 terutang 5% kali 400.000 sama dengan 20.000 rupiah. 5. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 US dollar. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per 1 US dollar. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Jawab, perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Upah bulan Desember 3.000 US dollar dikali 9.000 sama dengan 27 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 27 juta sama dengan 324 juta rupiah. PTKP untuk WP 15.840.000, untuk kawin 1.320.000. Tanggungan 2 kali 1.320.000 sama dengan 2.640.000. Jumlah PTKP sebesar 19.800.000. Penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 304.200.000 rupiah. PPh terutang 5% kali 50 juta sama dengan 2.500. 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. 25% kali 54.200 sama dengan 13.550.000 rupiah. PPh terutang 46.050.000 rupiah. PPh 21 yang dipotong bulan Desember sama dengan 46.050.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 3.837.500.000 rupiah. 6. PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. A. Melakukan impor 200 set komputer dengan harga atau cost termasuk freight dan insurance sebesar 300 US dollar US per set. Bea masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pemungutan pabean lainnya sebesar 20 juta. Kurs Menteri Keuangan 9.500 per USD dan kurs BI sebesar 10.100 per US. B. Menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta belum termasuk PPN. C. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta termasuk PPN. D. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna. G. Membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar 100 juta. H. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta kepada PT Andikar. I. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 100.000 lembar saham. CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham. PT Safari sebanyak 75.000 per lembar saham.
J. Mengansurasikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu Keloya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta setahun dan PT Asuransi Kita sebesar 200 juta setahun. K. Membeli semen dari PT Semen Cibinong sebesar 250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta. L. Menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta A. Tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. B. Hitunglah besar PPh yang dipotong atau dipungut. Jawab A. Jenis pajak PPh pasal 22, tarif 2,5%. DPP 2.980 juta. PPh potongan atau pungutan sebesar Rp74.600.000. B. PPh pasal 22, tarif 1,5%. DPP 450 juta. PPh potongan atau pungutan 6.750.000. C. Tidak dipotong. D. PPh pasal 23, tarif 2%, DPP 11 juta, PPh potongan atau pungutan 220.000. E. PPh pasal 26, tarif 20%, DPP 150 juta, PPh potongan atau pungutan 30 juta. PPh pasal 23, tarif 2%, DPP 20 juta, PPh potongan atau pungutan 400.000. F. BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. BUT Hong Kong Bank dikecualikan PPh pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26. G. PPh pasal 23, jasa lain dibagi jasa atestil, tarif 2%, DPP 100 juta, PPh potongan untuk pungutan 2 juta. H. PPh pasal 23, sewa 2%, 80 juta, 1.600.000. I. Insinyur Wibawa, PPh final pasal 17, tarifnya 10%, DPP 50 juta, PPh potongan atau pungutan 5 juta. CV Abadi, PPh pasal 23, kepemilikan 10%, tarifnya 15%, DPP 150 juta, PPh potongan atau pungutan 22.500.000. PT Safari, bukan OP, pasal 4 ayat 3, kepemilikan 25%, tarif. J. Insurance CO London, PPh pasal 26, tarif sebesar 20%, DPP 250 juta, PPh potongan atau pungutan 50 juta. PT Asuransi Kita tidak dipotong. K. Pembelian semen PPh pasal 22, tarifnya 0,25%, DPP sebesar 250 juta dan PPh potongan atau pungutan Rp625.000. Penjualan semen PPh pasal 22, tarifnya 1,5%, DPP 300 juta, PPh potongan atau pungutan 4.500.000. L. PPh pasal 23, tarifnya 1,15%, PPh DPP 85 juta dan keterangan DPP huruf A 1.300 USD kali 200 ditambah 20% kali 1.300 USD kali 200 dikali 9.500 ditambah 20 juta sama dengan 2.984.000 rupiah. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank cabang Jakarta diasumsi. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.